Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Yudit Samanta, pemirsa Sindo Lampung TV. Dengan benar kata Nabi Muhammad SAW berkata bahwa jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Jika hari ini sama baiknya dengan hari kemarin, kita termasuk orang yang merugi. Tapi celakanya, jika hari ini lebih buruk dari kemarin, subhanallah, itu termasuk kemana kita. Dan tamu kita hari ini adalah bukan hanya concern, fokus, dan sangat berdedikasi bukan buat kepentingan diri sendiri, masyarakat, tapi juga orang lain. Mau tahu siapa tamu kita hari ini? Ditahan dulu. Dan bisa dikatakan tamu kita hari ini adalah beliau ataupun sosok yang memiliki prestasi yang luar biasa di bidang pendidikan. Sebelum kita bincang-bincang langsung dengan beliau, kita saksikan dulu video tayang berikut ini. Tidak pernah menyerah dengan keadaan dan selalu berinovasi. Itulah sepintas melihat sosok Antoni Iswantoro. Dilihat dari prestasi sekolahnya, selalu memberikan yang terbaik untuk dirinya dan tentu bagi kedua orang tuanya. Ketika lulus SMA di Pringsewu, pria yang dilahirkan di Gading Rejo, Pringsewu 17 Juni 1974 meraih nilai tertinggi se-SMA Pringsewu. Masuk FKIP Unila tanpa tes, lulus dari FKIP Unila tahun 1996 meraih predikat terbaik ketiga di fakultas tersebut, juga termasuk mahasiswa tercepat menyelesaikan kuliahnya. 2 tahun setelah lulus atau tepatnya tahun 1998, Antoni diangkat menjadi guru bahasa Inggris di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Tanggamus. Meski berada di kabupaten, Antoni mendapat predikat guru MTS Teladan 1 Kanwil Kemenangan Provinsi Lampung tahun 2015. 3 tahun kemudian 2008, pria yang hobi membaca ini meraih predikat guru bahasa Inggris terbaik 1 dan penerima beasiswa S2 Basic Education Project Kementerian Agama. Setelah 10 tahun mengejar di Tanggamus atau pada tahun 2008, Antoni hijrah ke Bandar Lampung mengejar bahasa Inggris di Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Bandar Lampung. Dan pada 2013, suami Listiani Utami ini diberi amanah menjadi Kepala Man 1 Bandar Lampung. Ya, apa saja prestasi setelah menjadi Kepala Man 1 Bandar Lampung? Kita ikuti saja perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa Sindo TV Lampung, tadi sudah kita saksikan tayangan bersama siapakah tokoh tamu kita hari ini. Kita langsung kenalan dengan beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Antoni gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Pak Antoni, tadi kalau saya saksikan video tayang barusan, itu Bapak hanya mengabdi kurang lebih 6 tahun sebagai staf pengajar di Man 1 Madrasah Aliyah Negeri 1, sekolah Islam favorit di Bandar Lampung. Dan itu sekarang Bapak diberikan gelar sebagai Kepala Sekolah Termuda. Bagaimana Pak menurut Bapak menanggapi predikat tersebut? Saya dilantik pada tanggal 18 Februari 2013, ya sudah hampir 2 tahun. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Kak Kanwil bahwa jika dalam jangka waktu 1 tahun Man 1 tidak maju, maka saya harus mundur dari jabatan itu. Itu disorakin oleh seluruh hadirin gitu. Jadi di satu sisi ada kebanggaan, tapi di sisi lain itu juga itu sangat beresiko. Sama seperti gubernur kita, umurnya 33 tahun, sudah jadi gubernur muda se-Indonesia. Saya pikir dengan adanya pressure seperti itu, beliau menginginkan pertama ya, yang muda harus memiliki prestasi. Kemudian kedua juga, saya harus membayar hutang saya kepada Kementerian Agama yang telah mengkuliahkan saya S2 di Australia selama 1,5 tahun gratis. Dan saya harus mencicilnya dengan mendulang prestasi bagi siswa, bagi guru, karyawan, dan juga termasuk saya gitu. Luar biasa, Pak Antoni. Sebenarnya kita sudah tahu, masyarakat Bandar Lampung, bahwa sekolah agama Islam favorit Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung ini memang sudah maju pesat ya Pak ya. Dan sekarang diberikan beban di pundak Pak Antoni untuk menjadi kepala sekolah tersebut.
kira-kira visi misi Pak Antoni sendiri apa Pak? Boleh tahu Pak? Visinya adalah soleh, berprestasi, dan berdaya saing. Misinya adalah mengedukasi peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang islami dan berkarakter, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bisa menghasilkan siswa yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, dan yang terakhir adalah mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Luar biasa. Pak Antoni, Yudit pengen tahu nih kira-kira dari kecil, kita saksikan di video tayang tadi, Bapak sudah berprestasi ya kan Pak? Terus juga termasuk salah satu guru bahasa Inggris yang memiliki prestasi luar biasa Pak. Terus kira-kira apa sih Pak resepnya? Ya mungkin ada garis nasib dalam konteks sejak kecil saya bercita-cita menjadi seorang guru. Dari aspek IQ sebenarnya sih biasa saja, tapi saya sangat patuh terhadap guru, terhadap orang tua, dan ya rajin melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan kalaupun misalnya saya meraih pada saat saya jadi siswa menjadi juara, kemudian mahasiswa juga bisa terbaik mendapatkan beasiswa, itu lebih karena faktor kerajinan, ketekunan. Dan benar hasil penelitian dari Amerika bahwa keberhasilan seseorang itu 80% sangat ditentukan oleh lingkungan, oleh ketekunan, oleh kedisiplinan, sedangkan 20% oleh inteligensi. Jadi kita harus mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya porsi 80% untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Luar biasa Pak Antoni. Sekarang mau tanya lagi nih. Waktu itu Bapak sempat kecewa ketika Bapak diterima sebagai PNS di Madrasah Sanawiyah, kalau Yudit nggak salah ya Pak. Ya. Nah, kenapa itu terjadi Pak? Karena seiring berjalannya waktu Bapak sekarang malah muncul di permukaan dan menjadi kepala sekolah agama Islam favorit di Bandar Lampung termuda. Waktu itu saya mendaftar di Bandar Lampung, tapi kenapa saya ditempatkan di MTSN Talang Padang? Jadi saya kecewa gitu, karena yang ditempatkan di Talang Padang itu hanya saya, yang lainnya di Bandar Lampung. Pertimbangan dari pejabat saat itu, saya di Gading Rejo tinggalnya, jadi lebih mendekatkan ke rumah gitu seperti. Jadi ya namanya muda kan ingin, tapi syukur alhamdulillah ya memang kadang-kadang kalau dalam Quran itu ada sesuatu yang kamu benci, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. 1 tahun saya di sana, ada kesempatan mengikuti tes untuk ke Malaysia selama 1 tahun, dan syukur alhamdulillah saya memiliki nilai tertinggi. Karena nilai saya tertinggi pada saat itu, saya diberikan kesempatan untuk S2 2 orang, dan yang lainnya diberikan kesempatan hanya karena mungkin ada administration problem sehingga dialihkan ke Australia. Itu sudah merupakan berkah yang luar biasa. Mungkin kalau saya ditempatkan di madrasah di Bandar Lampung, itu saya tidak memberi kesempatan untuk mengikuti tes. Tapi justru karena saya di MTSN Talang Padang yang sekarang berubah nama menjadi MTSN 2 Tanggamus, saya baru tahu, oh itu hikmahnya gitu. Jadi apapun yang menjadi keputusan pimpinan sesuatu, ya kita harus memakluminya, mungkin tidak enak, tapi saya benar-benar merasakan ini Allah tuh memberikan hikmahnya. Kalau saya ditempatkan di Bandar Lampung, saya tidak akan memberikan kesempatan untuk mengikuti tes itu. Right, luar biasa Pak. Now, would you like to share to me? Karena Bapak bilang tadi S2 di Australia dan itu mendapat beasiswa postgraduate at Australia. Not everybody could do that, you know. Yeah. Okay, would you like to share us di program tamu kita hari ini? Apa sih Pak kira-kira yang hikmahnya, kemudian apa yang bisa dibagi buat kita-kita yang sekarang menekuni dunia pendidikan? Dari belajar S2 ya. Belajar S2. Ya, belajar S2 sebenarnya kalau di luar negeri itu lebih mudah dari aspek sarana prasarana, kemudian dari aspek profesionalisme. Tapi yang memang sangat sulit adalah nilai ya. Mereka sangat disiplin sekali dalam pemberian nilai, dan mereka benar-benar memiliki quality assurance dalam memberikan penilaian. Kita bisa melihat sekarang Qantas Airline itu adalah milik Australia, itu adalah the best airline in the world gitu.
selama 60 tahun itu zero accident, tidak pernah ada accident sama sekali. Jadi di luar negeri mereka sangat mengedepankan profesionalisme, kemudian juga kedisiplinan yang itu SOP-nya itu semuanya benar-benar jalan gitu. Yang di kita ya mungkin SOP-nya secara di atas kertas jalan, tapi kadang-kadang ya secara prakteknya gitu yang nggak jalan. Itu yang mungkin bisa memberikan inspirasi untuk ya kita harus banyak belajar untuk meningkatkan. Tapi bukan berarti bahwa kalau dari luar negeri bagus, tidak gitu. Seperti itu, kita juga ada hal-hal yang positif yang bisa kita pelajari dari negara kita, karena setiap negara, setiap budaya juga memiliki yang pluses, ada minuses juga gitu. Tapi yang jelas menurut saya itu adalah kembali ke pribadi yang kembali ke pribadinya masing-masing. Kalau dia memiliki integritas, profesionalisme, keteladanan, tanggung jawab yang sekarang menjadi ikon untuk pegawai di Kementerian Agama, ini saya yakin dan percaya juga dunia pendidikan di Indonesia, terutama madrasah, itu akan maju. Alright, satu lagi nih Pak Antoni, boleh dong ya. Kalau tadi bicara masalah pluses dan minuses, kira-kira the differences between Australian and Indonesian, what the extremely differentiate for the minuses khususnya? Australia itu untuk kesejahteraan guru itu sangat sulit. Jadi mereka itu setiap tahun itu dievaluasi dari sisi kompetensinya. Itu sulit sekali, bisa tidak diberikan tunjangan. Kita bersyukur di Indonesia dari aspek tunjangan sertifikasi diberikan oleh pemerintah, namun juga hasil kritikan dari dunia pendidikan, hasil penelitian bahwa sertifikasi belum secara signifikan berpengaruh terhadap profesionalisme, itu menjadi sesuatu yang questionable gitu, seperti itu. Jadi kemudian dari sisi penduduk ya memang besar ya, mereka itu sekitar mungkin sekarang 18 sampai 20 juta, kita sudah 230 juta gitu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa terutama di madrasah itu harus secara undang-undang kedudukannya itu sama dengan sekolah. Nah, madrasah kalau ingin memiliki prestasi, yang harus didahulukan adalah prestasi gurunya gitu. Kemudian baru sarana prasarana sekolah atau madrasahnya. Alright, ditahan dulu gitu. Pak. Ya, pemirsa Sindo Lampung TV, memang banyak yang harus kita gali dengan beliau, Pak Antoni Iswantoro ini selaku Kepala Sekolah Termuda di Sekolah MAN 1, Sekolah Agama Islam favorit di Bandar Lampung. Kita kepengen tahu kira-kira selain gurunya berkualitas, anak-anak murid berkualitas, apalagi yang harus kita ketahui dari beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Sindo Lampung TV di program Tamu Kita hari ini. Himalaya, bahkan akan aku taklukkan tanpa cahaya di kegelapan, berbalutkan pelita hati. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16.
LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pemirsa Sindo TV Lampung, masih bersama saya Yudit Samanta dan tamu kita hari ini Bapak Antoni Iswantoro, Kepala Sekolah Favorit Islam MAN 1 Bandar Lampung termuda. Catat ya. Kalau tadi kita bicara masalah prestasi sekolah tersebut, visi misi juga sudah tahu, dan beliau ini mari kita temui dulu beliau. Pak Antoni, kira-kira prestasi apa sih, apa saja yang diraih oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, Pak? Monggo. Untuk alumni tahun 2014 sekitar 75,4% itu diterima di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi agama Islam negeri. Sekolah di madrasah memiliki nilai plus bahwa siswa bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi agama Islam negeri. Itu dari sisi produk kita di alumni gitu. Wait, 75%. Iya. Wow. Ya, Oke, gitu. great. Then Kemudian dari prestasi kan di MAN 1 Bandar Lampung itu ada 4 jurusan. Jurusan agama, Syarhil Quran kita juara 1 tingkat provinsi. Kemudian kan lomba-lomba kegiatan keagamaan itu kan terjadi di 14 kabupaten kota, itu sebagian besar diraih oleh siswa MAN 1 Bandar Lampung. Di tahun 2014 untuk siswa IAI itu dari 10 madrasah, dari 10 siswa terbaik itu 7 diantaranya ranking 1 sampai 7 itu siswa IAI MAN 1 Bandar Lampung. Itu di jurusan ilmu agama Islam gitu. Kemudian jurusan agama tahun 2014 ini kita meraih Olimpiade Bahasa Jerman. Ada sesuatu yang unik adalah MAN 1 Bandar Lampung itu satu-satunya sekolah dan madrasah yang memiliki jurusan bahasa gitu. Dan start dari Januari 2015 itu kita menambahkan satu lagi yaitu bahasa Mandarin, karena salah satu guru terbaik kita Ibu Heni Astuti telah dikirim oleh Provinsi Lampung untuk belajar di Cina selama 6 bulan, dan saya menagih hutang beliau dibiayai oleh negara. Beliau sekarang mengajarkan bahasa Mandarin kepada siswa MAN 1 Bandar Lampung, dan tentunya wajarlah kalau bahasa Arab. Jadi ada bahasa Mandarin, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jerman. Itu untuk prestasi siswa di bidang bahasa gitu. Di bidang IPS pada beberapa tahun yang lalu kita economics accounting competition di salah satu perguruan tinggi swasta, kita meraih juara 2. Kemudian di kompetisi sains madrasah kita adalah juara kedua untuk perolehan medali emas dan bukan emas ya, perak dan perunggu, dan medalinya terbanyak. Kami belum beruntung di tahun 2014 untuk sains, belum sampai meraih medali emas, tapi syukur alhamdulillah dari 33 provinsi pada tanggal 10 sampai 14 November MAN 1 Bandar Lampung meraih juara terbaik 1 tingkat nasional untuk Jambore OSIS tingkat nasional di Sumedang, Jawa Barat. Kemudian di bidang IPS ya, kemudian di IAI, bahasa, agama, IPS, dan untuk yang IPS alumni di tahun 2013 5 orang siswa MAN 1 alumni diterima di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara gitu. Jadi itu produk suatu sekolah itu bisa dilihat dari prestasi siswanya, baik akademik non akademik, lulusannya bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Itu capaian yang harus kita raih bagi siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung. Luar biasa, big applause ya untuk Pak Antoni Iswantoro. Alright, Pak Antoni, kalau begitu yang terjadi berarti kita jangan pernah memandang rendah orang bilang sih, cuma sekolah di Madrasah Aliyah Negeri gitu. Kalau sekarang adalah sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung sejak sekian tahun ke belakang sampai dengan sekarang prestasinya luar biasa, bukan hanya di bidang agama Islam sudah pasti, bukan hanya bahasa Inggris tapi Mandarin dan bahasa Jerman luar biasa. Pak Antoni, kira-kira jika itu yang terjadi di siswa-siswa prestasi, bukan hanya di siswa tapi di guru juga, apakah memang itu dipersiapkan untuk berprestasi atau memang terjadi dengan natural? Dua-duanya. Yang jelas dua-duanya. Saya sampaikan dua-duanya gini. Kalau untuk prestasi yang sifatnya akademik itu it happen by process gitu. Yang pertama adalah bahwa siswanya harus bagus. Kalau bibinya nggak bagus itu nggak bakalan menang.
kedua gurunya harus bagus gitu, ketiga kepala sekolahnya harus bagus. Jadi kita mensinergikan itu. Saya sampaikan, salah satu guru terbaik kita itu adalah Ibu Risyanti. Beliau penerima anugerah konstitusi nomor 33 nasional, kompetisi tingkat SMA atau madrasah aliyah gitu. Jadi sebelum keberangkatan saya share BBM ke kawan-kawan, saya kasih memo Ibu Risyanti harus menang gitu. Jadi beliau sangat, ya di satu sisi terapresiasi, mungkin juga terpukul ya. Waduh, malulah di BBM sekitar 89 guru tahu semua. Tapi syukur alhamdulillah gitu beliau meraih juara 3 tingkat nasional. Jadi memang sesuatu yang kita press dari pimpinan kita, kadang-kadang kita merasa tidak enak, tapi maksud kita adalah justru harus menjadi salah satu pendorong meningkatkan prestasi. Saya sampaikan, lomba itu bukan kita cari uang, cari piala, kita cari menang. Kalau sudah menang pasti dapat piala kan, seperti itu. Jadi pernah pada tanggal 12 Desember 2012 kita marching band itu baru beberapa bulan mengikuti competition. Saya MPK harus menang, awas kalau nggak menang. Alhamdulillah kita bisa meraih juara 1 tingkat provinsi pada saat itu. Jadi memang kita harus target oriented gitu. Kalau kita target oriented, kalau kita berencana untuk gagal, berarti gagal berencana. Apa sih targetan yang harus kita capai dalam mencapai prestasi itu kan butuh komitmen, butuh kerja keras, butuh kesinambungan dan keseriusan. Dan saya yakin dan percaya itu bisa diraih bukan hanya oleh kepala sekolah, bukan hanya oleh guru, tapi juga oleh siswa gitu. Dan tapi yang sangat penting adalah keberhasilan kita sebagai orang tua adalah fokus anak-anak kita bagaimana gitu. Kalau kita memiliki visi misi bagus, punya komitmen untuk memajukan sekolah dan madrasah, saya yakin dan percaya. Dan saya sampaikan untuk siswa MAN 1 Bandar Lampung kelas 12 bahwa MAN 1 Bandar Lampung tidak akan perpisahan sebelum hasil pengumuman senam PTN. Jadi saya perpisahannya Setelah tidak itu keluar. Ya, jadi kalau tidak lulus jangan kami disalahkan. Tapi saya ingin lihat produk MAN 1 itu tahun 2014 75,4%. Oh. Saya mau melihat di tahun 2015 itu berapa persennya, mungkin sekitar 75 sampai 80% gitu. Dan itu saya sampaikan kalau kalian tidak lulus ya nangis sejak awal. Bukan kepala sekolahnya itu mendoakan tidak lulus, bukan. Tapi Nabi Muhammad itu tidak bisa mengislamkan semua orang. Nabi Nuh juga nggak bisa mengajak semua orang, hanya puluhan orang. Jadi jangan sampai siswa nggak lulus itu yang disalahin kepala madrasahnya, gurunya. Ya itu in the hands of you if you want to be successful. Dan ya saya yakin dan percaya itu bisa diraih oleh siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung yang kelas 12 ini. Alright, luar biasa Pak. Kalau begitu yang terjadi sebenarnya banyak pertanyaan nih. Guru-gurunya sudah berprestasi, anak muridnya sudah berprestasi. Jadi apakah kalau mungkin sebagian orang tua parents di luar sana bilang bahwa oke, sekolah favorit, oke, bagus berprestasi, tapi sebagian. Dan gurunya juga pasti ada guru-guru senior yang produk lama. Bisa dibilang produk lama, mohon maaf ya Pak ya. Ya. Apakah itu tetap mendapatkan bimbingan atau tetap mendapatkan pelatihan khusus supaya mereka mengikuti, kan kurikulum kan berganti setiap saat ya Pak ya. Bisa dibilang itu unstable. Dan sekarang yang terjadi, apakah itu mereka yang lama-lama yang tetap mengajar dan belum masuk pensiun, mereka diberikan pelatihan terus sesuai dengan kurikulum atau bagaimana resepnya? Jangan dijawab dulu Pak Antoni. Alright, masih bersama Yudit Samanta dan Pak Antoni Iswantoro, Kepala Sekolah MAN 1 Bandar Lampung, dan kita masih di program tamu kita hari ini, tetap di Sindo Lampung TV. Selama nafasku masih berdesak dan jantungku terus memanggil indah namamu. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis.
Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung masih tetap di program tamu kita hari ini dan bersama saya Yudit Samanta berikut dengan tokoh kita, tamu kita hari ini yaitu Bapak Antoni Iswantoro, Kepala Sekolah MAN 1 Bandar Lampung yang sangat berprestasi dan termuda, diklaim sebagai Kepala Sekolah termuda. Pak Antoni, kita balik lagi nih, sekarang bicara masalah kurikulum 2013. Pemerintah saat ini mencabut bahkan bisa dikatakan menunda penggunaan kurikulum 2013 dan terjadi pro kontra. Menurut pendapat Bapak Antoni, monggo Pak, bagaimana Pak? Ya, saya sudah mengikuti berita yang baik di website maupun di media sosial yang lainnya dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang, saya berpikir bukan penghentian lah, lebih enak penundaan gitu, penundaan kurikulum, karena memang banyak masalah. Pertama dari aspek distribusi buku, kemudian juga dari sisi guru yang dilatih juga belum siap gitu, seperti itu. Kemudian dan juga mungkin sarana prasarana sekolah atau madrasah yang terbatas. Hanya itu kalau untuk di Kementerian Agama itu tidak berpengaruh. Kenapa? Di Kemendikbud itu mulai dilaksanakan di 6.000 sekian sekolah. Percontohan lah, taruhlah itu dilaksanakan tahun pelajaran 2013-2014. So this is the third semester gitu ya bagi Kemendikbud. Di Kementerian Agama itu tidak melaksanakan karena di Kementerian Agama itu kami tahu tidak mudah merubah kurikulum, jadi dipersiapkan setahun sebelumnya di tahun 2013. Baru di tahun pelajaran 2014-15 itu dilaksanakan di semester pertama. Sesuai dengan Undang-Undang Sijiliyah nomor 20 tahun 2003, itu kewenangan mata pelajaran umum itu ada di Kemendikbud. Mata pelajaran agama itu di Kementerian Agama, dan berdasarkan peraturan Menteri Agama yang terbaru nomor 207 tahun 2014, mata pelajaran bahasa Arab, mata pelajaran PAI, fikih, kemukuran hadis, SKI dan seterusnya, akidah alak itu tetap menggunakan kurikulum 2013. Secara pribadi saya keputusan Kemendikbud kan juga sangat bijaksana. Yang di semester 3 monggo lanjut. Yang di semester 1 terserah. Kalau mampu silahkan, tapi minta izin dulu ke Kemendikbud atau dinas kabupaten kota gitu. Itu kan ya boleh pasal karet yang fleksibel yang justru disesuaikan dengan kondisi sekolah gitu. Di Kementerian Agama karena kita melaksanakan tidak terlalu terburu-buru, tetap stick pada pelaksanaan kurikulum 2013 yang terbatas di mata pelajaran agama saja. Karena kan dana yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama triliunan untuk membeli buku kan itu sia-sia gitu kalau misalnya kita kembali ke kurikulum 2006. Jadi sama-sama berjalan, dan ya saya sangat mengapresiasi keputusan yang diambil oleh baik Kemendikbud maupun Kementerian Agama. Alright, kalau kita saksikan di video tayang ini, MAN 1 Bandar Lampung memberikan yang terbaik.
Di Bandar Lampung, kalau Yudit ketahui itu kembali ke kurikulum 2006. Tapi kalau untuk di MAN 1 Bandar Lampung, ternyata kurikulum itu 2006 dan 2013 di combine, right? Nah itu bagaimana tanggapan Bapak? Apakah kalau seorang penembak yang ulung, dia pakai tembak yang new modern itu mungkin akan tepat sasaran. Seru nih udah bisa seru nih, masalah tembak-tembakan. tembak menenggak ya. Dia memakai senjata yang biasa, old product. Alright. Sepanjang pakai bisa menembak tetap tepat sasaran kan nggak masalah. Gitu. Oke. Seperti itu. Sekarang kurikulum berubah tuh 2006, 2013. Saya sangat tergantung siapa penembaknya. Oke. Mau pakai senapan yang bagus. Kalau yang nembaknya nggak bagus, nggak tepat sasaran, itu juga nggak ada gunanya. Jadi yang sangat terpenting itu adalah gurunya gitu. Secara pribadi, saya lebih menyukai kurikulum 2013. Kenapa? Karena KBM itu lebih variatif gitu. Taksonomi Bloom dengan adanya sintesa, project, menganalisa dan seterusnya itu sangat diberdayakan di KBM itu. Kenapa lahir kurikulum 2013? Karena kompetensi siswa Indonesia dibandingkan dengan ya kita punya 170 sekian negara, ranking kita itu sekitar 140 sekian, kemampuan dari matematikanya rendah dan seterusnya. Mungkin karena kebanyakan menghafal dan seterusnya, tidak bisa menganalisa sintesa. Itu asbabun nuzul adanya kurikulum 2013 dan juga mungkin dari all product itu tidak terlalu menghasilkan siswa yang berkarakter. Saya yakin dengan kurikulum 2013 itu revolusi mental justru ada di kurikulum 2013. Terlepas penilaian yang sangat ribet sekali gitu. Tapi saya pikir ya itu bisa dibuat adjustment atau revision gitu. Jadi tapi secara pribadi saya lebih cenderung ke kurikulum 2013 karena sedikit memaksa guru untuk menguasai IT gitu. Kita masih ingat bagaimana misalnya konversi dari minyak tanah ke gas, ada korban-korban gas yang meledak dan seterusnya. Itu adalah perubahan hal yang wajar. Setelah itu kan sudah nggak lagi semua orang sudah pakai gas, kalau pakai minyak tanah kan malah lebih mahal. Nah, dengan adanya kurikulum 2013, saya tegaskan itu bukan dibatalkan. Itu dikaji ulang yang nanti start tahun 2019 itu akan diberlakukan kembali berdasarkan hasil revisi-revisi yang ada. Jadi ya kalaupun misalnya ada penundaan itu lebih dari kebijakan Kemendikbud melihat persiapan yang kurang, ada beberapa yang perlu dievaluasi, uji publik dari hasilnya bagaimana. Jadi sehingga terutama yang sangat memprihatinkan adalah distribusi di buku di Kemendikbud itu juga paling sekitar ya 40 or 50% gitu. Kami saja membeli buku yang umum di Kementerian Kemendikbud itu, Kemendikbud saja tidak semuanya bisa ini banyak uang dari Kementerian Agama kembali ke kas negara, uangnya balik karena tidak terserap, percetakannya tidak mampu menyediakan buku yang kami butuhkan. Alright, luar biasa penjelasan dari Pak Antoni. Sepertinya kalau kereta ini Pak, nggak ada berhentinya terus ya Pak. Pak Antoni, ternyata memang we are not only choose the new weapon, but also we have to know the right target, right? Berhubungan dengan kurikulum tadi. Pak Antoni, kalau misalkan di MAN 1 Bandar Lampung, kurikulum 2006 dan 2013, Pak Antoni lebih mengcombine itu. Gimana Pak respon dari parents nih, terutama dari orang tua? Ada mungkin yang, aduh kok sekarang lebih banyak praktek, atau oh sekarang harus begini-begini. Ini gimana sih gitu? Ada complaint or something? Ya, mereka mengeluhkan, tolonglah Pak Antoni pulangnya itu jangan sore-sore gitu. Jadi kita kan pulang sampai 4:30 dengan adanya kurikulum 2013. Ya saya diskon lah jadi 4/4 karena ya saya bukan jualan di Bambu Kuning. Saya bilang kemudian seperti itu. Jadi itu kan tersettle. Hanya yang jelas begini loh. Saya sampaikan siapa penembaknya. Dari 440 siswa, kita mengundang orang tua untuk hadir untuk pembagian rapor. Saya bilang ke orang tua, Bapak Ibu nggak usah pusing lah masalah kurikulum. Biarkan pemerintah sama guru yang pusing. Yang penting
anak bapak ibu tetap belajar di MAN 1 Bandar Lampung, difasilitasi, dimonitori, didampingi, apapun kurikulumnya, kan siswa tetap belajar. Dan salah satu respon yang luar biasa dari orang tua, ya terutama kelas 10 kita membahas kurikulum 2013, kita mengundang 440 orang tua, yang hadir 420. Saya paksa mereka hadir. Kita sampaikan rapor untuk yang tidak ada di kurikulum 2006, tidak ada di kurikulum 2013, yaitu tahfidz. Oke, Pak, masih English banyak. speaking gitu Oke, ya. masih banyak Yudit yakin yang akan disampaikan selain Iya. English speaking dan lain-lain. Lebih seru nih Pak pembicaraan. Alright, pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama Yudit Samanta dan Bapak Antoni Iswantoro, Kepala Sekolah Termuda dan Sekolah Terbaik MAN 1 Bandar Lampung. Tetap di program tamu kita hari ini akan kembali. Bersamamu kita tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, mungkinkah rasa ini apa namanya? Sungguh ku tak mampu. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Alright, we're back again to program tamu kita hari ini bersama saya Yudit Samanta dan Bapak Antoni Iswantoro. Makanya tadi kita sudah mulai penasaran kurikulum 2006 dan 2013 itu sudah mulai dikombine dan sekarang kita sudah mengetahui nih kira-kira kenapa MAN 1 berprestasi dan apa resep-resepnya sudah mulai ketahuan. Pak Antoni, saya bertanya lagi nih, tadi kan masalah kurikulum yang dikombine itu 2006 dan 2013 yang paling urgent Pak. Yudit kepengen tahu yang paling urgent di kurikulum 2013 dicabut, bisa dikatakan gitu ya Pak, dicabut atau ditunda oleh pemerintah, itu apa sih Pak? Distribusi buku. Oke. Kemudian penilaian yang sangat ribet. Itu yang menjadi komplain guru gitu, seperti itu. Boleh dideskripsikan Pak, penilaian yang sangat ribet seperti apa Pak? Ya, itu kan kayak gaya luar negeri gitu. Jadi kan ada berbagai aspek yang harus dinilai K1, K sekian dan seterusnya. Kemudian kita ada penilaian antar siswa dan seterusnya. Katakanlah ini. Gitulah, seperti itu. Ini 2013 kan Pak ya. Dan ini sudah dicabut. Maksudnya penilaian terhadap kurikulum ini seperti apa Pak? Sebenarnya kalau untuk dari aspek penilaian kan terutama untuk kita menginput data yang dirapor ya seperti itu kan sangat ribet. Iya. Kemudian ya sehebat apapun kurikulum kalau bukunya nggak terdistribusi, oke deh pemerintah bilang bisa pakai internet, CD dan seterusnya. Ya kalau kayak MAN 1 memang LCD setiap kelas ada, itu gampang. Kalau di remote area dan seterusnya kan ya buku belum ada, sarana prasarana ada. Ya gurunya ya gimana mau bisa share knowledge kepada siswa gitu. Jadi sangat bijaksana kalau Kemendikbud menunda, bukan batalkan ya, menunda pelaksanaan kurikulum 2013
di sekolah umum. Gitu. Kalau secara filosofis nih Pak Antoni, kurikulum 2013 bagus, bagus. Bapak bilang tadi seperti itu ya Pak ya. Tapi pada substansinya ada yang menyebut ada ketidakselarasan antara ide dan desain kurikulum tadi Pak, Ya. betul ya Pak ya. Nah, dan ketidakjelasan gagasan dengan isi buku teks. Kalau menurut Pak Antoni, monggo Pak. Memang benar, analisanya benar gitu. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang baru. Kewenangannya ada di pusat kurikulum untuk mengkaji dan itu salah satu kelemahannya, dan itu menjadi bahan pembelajaran dari Kemendikbud untuk merevise ulang lah gitu, merevise ulang ada ketidakselarasan antara kontennya dengan yang ada di kurikulum. Itu benar gitu, seperti itu. Itu salah satu kelemahan kurikulum 2013, walaupun personally itu lebih banyak plusisnya daripada minusnya menurut saya. Oke, dan orang bilang di luar sana Pak, katanya kurikulum 2013 itu lebih susah, benar nggak Pak implementasinya? Betul nggak? Ya, karena ya mohon maaf ya, kalau misalnya kemampuan rata-rata anak kita nggak bagus, ya maaf, mungkin kita juga sebagai seorang guru harus merefleksikan diri. Uji kompetensi itu yang di standar pemerintah itu kan 70. Nilai guru rata-rata kan 40 sekian. Nah, kita mau nyalain anak loh. Kita juga kalau kita ingin anak bagus, gurunya harus bagus dong. Gitu. Pola pengajarannya kan bukan hanya memorization saja, kognitif saja dan seterusnya. Dan ini kan mindset itu dirubah di kurikulum 2013 gitu. Jadi tapi saya pikir kita harus go international, kita harus compare dengan negara-negara lain, bagaimana ranking Indonesia dengan negara-negara yang lain gitu. Wajar, tapi saya sangat mengedepankan dari aspek kompetensi gurunya. Guru yang bagus, siswanya akan bagus gitu. Seperti itu. Jadi karena ya itulah kata saya, si penembaknya dulu gitu. Nah, pemerintah kan harus memfasilitasi gitu. Gimana guru mau nembak bagus, wong senapannya juga nggak ada, pelurunya juga nggak ada gitu. Kendala-kendala kaitan distribusi buku dan seterusnya gitu. Pak Antoni, sorry dipotong nih Pak. Kalau menurut Bapak nih, pendekatan tematik lebih ke situ kan, cenderung ke situ 2013 nih. Susah nggak sih Pak diterapkan untuk itu gitu loh? Oke, let's say like you said to me just now, bagaimana Yudit kalau misalkan di pelosok, ya kan, yang belum ada sarana prasarana. Kalau pendekatan tematik di khusus ya di siswa-siswi ini, beratnya yang paling urgent itu di mana Pak? Susah. Ya pengintegrasian ya, pendekatan integratif kan tematik seperti itu. Ya saya pikir guru juga bisa lah. Pertama kan kita harus melihat dari temanya. Temanya itu kan tidak harus disusun sesuai dengan isi buku. Lebih ke kearifan lokal juga tidak masalah pemerintah. Kemudian kita lihat juga standar isinya, kemudian baru kita buat indikatornya, kemudian silabusnya, RPP-nya, itu bisa. Dan itu saya pikir terutama di SD atau MI, karena kan gurunya itu kan guru IPS, guru IPA, it's okay, itu by proses bisa. Walaupun masih dipertanyakan itu kenapa IPA sama IPS itu digabung, itu masih questionable juga dalam kurikulum 2013. Ada lagi Pak, selain IPA dan IPS digabung questionable, ada questionable lagi yang dari Yudit nih. Kita sekarang di segmen 4 ini, Yudit kasih pertanyaan ke Bapak, kemudian Bapak jawab dengan kata-kata yang cepat, lugas, singkat. Oh gitu. Siapkan mental. Are you ready for this game? Ready. Ready. Oke. Aku hitung dari 3 hitungan ya Pak ya. Counting down. 3, 2, 1, go. Kurikulum 2006. Dilanjutkan dan nanti akan dilanjutkan ke kurikulum 2013 pada tahun 2019. Prestasi. Harus diraih baik akademik maupun non akademik. Kurikulum 2013 akan dilanjutkan, dilaksanakan secara nasional pada tahun 2019. Kemenak memiliki 5 budaya kerja, integritas, profesionalisme, inovasi, keteladanan, dan tanggung jawab. Bahasa Arab. Ingin masuk surga, kita harus menguasai bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah setengah agama. Bahasa Inggris. Ingin menguasai dunia, harus menguasai bahasa Inggris, karena itu international language. Bahasa Indonesia. Bahasa kita sendiri harus kita kuasai dan berbahasa Indonesia secara aktif dan santun. Organisasi siswa intrasekolah OSIS. MAN 1 Bandar Lampung meraih juara 1 Jambore OSIS Madrasah tingkat nasional tahun 2014. Sertifikasi guru harus tetap dipertahankan untuk memicu dan memacu peningkatan profesionalisme yang bersangkutan. Akhlak menjadi
core utama di implementasi kurikulum 2013 yang menunjukkan bahwa produk siswa harus memiliki prestasi dan akhlak yang bagus. Dana BOS. Harus digunakan secara transparan dan akuntabel. Integritas. Integritas merupakan salah satu 5 budaya kerja Kementerian Agama. Profesionalisme. Harga mati bagi seorang pendidik dan tenaga pendidikan. Inovasi. Ingin maju, ingin tidak tertinggal, harus memiliki kreativitas dalam menciptakan produk. Tanggung jawab. Harus memiliki komitmen agar guru di madrasah memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada pimpinan, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, berikan keteladanan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Alright, you do this game. Oke, jangan kemana-mana pemirsa Sindo TV Lampung. Yudi Samanta, Pak Antoni Iswantoro akan kembali setelah yang satu ini. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung, masih bersama saya Yudi Samanta dan tamu kita hari ini adalah Bapak Antoni Iswantoro, Kepala Sekolah Agama Islam favorit di Bandar Lampung, MAN 1 Bandar Lampung. Pak Antoni, Yudi sudah lihat nih buku-buku perspektif matematika. Ini ada buku-buku di kurikulum 2013 dan 2006. Would you like to explain me about this one? Ya, ada beberapa perubahan mendasar di yang saya tekankan adalah kegiatan aktivitas pembelajaran di kurikulum 2013. Saya kasih contoh nih mata pelajaran ekonomi ya. Ini ada analitika gitu. Saya bukan guru ekonomi, tapi saya pikir dari itu sangat lengkap sekali dari aspek. Yang jelas kalau kita compare dia memang lebih tebal, artinya kan lebih padat. Itu juga yang menjadi komplain dari orang tua, pulangnya lebih sore, itu kan juga kepadatan materi. Kemudian dari aspek penilainya. Tapi anyway, kita itu harus mengedukasi siswa itu berpikir kritis gitu loh. Jadi dan itu juga kita sebagai seorang pendidik itu juga harus seperti saya pikir itu nilai sintesanya, nilai analisanya, siswa lebih banyak diaktifkan dengan proyek kegiatan. Itu nilai plus yang ada di kurikulum 2013 yang kurang tersentuh di kurikulum 2006 yang lebih fokus pada kognitif gitu.
Oke, Pak Antoni. Kalau kurikulum 2013 direvisi dan kita berharap nggak perlu lama ya Pak ya. Dan bagaimana nih Pak, kira-kira mengkompilasi antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 secara sederhana dan berkualitas yang pasti? Sistem evaluasinya itu harus disederhanakan. Tuh. Kenapa? Kita ini bukan Amerika, Australia, Jepang yang per kelasnya itu ada sekitar 15 orang. Kita tuh ada 40 siswa per kelas, average di Indonesia kan seperti itu. Itu sangat kompleks sekali yang melibatkan oleh guru gitu, seperti itu. Jadi dari aspek penilaian itu disederhanakan. Kalau untuk kemudian materi itu kan dia terlalu padat gitu loh, terlalu padat. Jadi materi itu terlalu padat. Jadi mungkin di-cut tidak terlalu baik. Yang penting dia itu apa ya, tidak terlalu misalnya gini, yang seharusnya 10 bab mungkin cukup jadi 6 bab, tapi memang itu dalam, daripada terlalu sudah sangat dalam, sangat detail, itu kan sangat menyita waktu oleh guru gitu, seperti itu. Dan juga komplain dari orang tua. Kalau katanya dengan penilaian mungkin ABCD itu saya pikir tidak terlalu masalah, karena waktu kita kuliah juga nilainya dari 10 sampai 100. Waktu kita melihat nilai itu kan bukan nilai angka kan, nilainya ABCD itu nggak masalah sih, tidak terlalu masalah, itu hanya the way we see gitu aja. Tapi pakai angka juga itu yang sudah lazim. Kalau penilaian dari aspek rapor tidak masalah, tapi memang kepadatan materinya, kemudian penilaiannya yang sangat ribet. Pastikan bahwa itu memang sudah dikaji, di try out, diseminasi hasilnya bagaimana, diflorkan, baru itu bisa diimplementasikan. Dan juga harus pastikan bahwa distribusi itu senjatanya itu ada di buku gitu. Kalau bukunya juga belum terdistribusi, bagaimana guru dari aspek senjatanya dari pemerintah, bukunya belum terdistribusi, belum lagi kita melihat kompetensi gurunya juga ya tidak semuanya bagus gitu, seperti itu kan. Jadi saya pikir itu kendala-kendala yang sangat signifikan yang Mendikbud melihat, memahami. Oleh sebab itu makanya itu ditunda, dan saya yakin itu tidak ada kaitan dengan sesuatu yang politis, tidak, tapi itu lebih keberpahaman pemerintah. Kayak Pak Jokowi ngakui ada something wrong di penerbangan, ada something wrong di kurikulum 2013, ditunda. Itu we have to appreciate, saya pikir gitu. Alright, wow, ini banyak sekali yang sudah Yudit gali dan bahkan kita semua gali ya, pemirsa Sindo TV Lampung. Bagaimana how to create students, not only students but also the teachers, mungkin ya begitu ya, supaya lebih baik. Dan Pak Antoni ini ternyata berprestasi bukan cuma untuk diri sendiri, buat pribadi, buat keluarga kecil, tapi juga bermanfaat buat orang lain, buat masyarakat Nusa Bangsa dan Negara. Pak Antoni, terima kasih banyak, kita sudah berbincang-bincang di tamu kita hari ini. Mudah-mudahan lebih sukses untuk MAN 1 Bandar Lampung ya Pak Antoni. Amin. Terima kasih banyak Pak Antoni. Pemirsa Sindo TV Lampung, Yudit Samanta sudah berbincang-bincang dengan Bapak Antoni Iswantoro, Kepala Sekolah Termuda di MAN 1 Bandar Lampung, sekolah favorit di Bandar Lampung. Dan yang pasti, kalau kita tidak bisa menjadi pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, jadilah kita sebagai penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. You don't know before you try. Saya Yudit Samanta untuk Sindo TV Lampung di program tamu kita hari ini. Sampai jumpa.